Tara. Hai guys, sore, ketemu lagi sama gue Avanca Om WFF Tangsel DSK Yolai. Kocak ya guys begini. Mau ngevlog dikit. Sebelumnya pernah ngomong, kita ini nggak semuanya ya online semua, ada yang sebagai sampingan karena mempunyai pekerjaan tetap. Sekarang Ane mau berbagi tentang perpajakan. Karena pandemi COVID-19 ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru ya tentang insentif pajak PPh 21, 23 final dan PPh 25. Ane mau jelasin sedikit tentang itu. Nah, sebelumnya sedikit ya tentang pajak. Pajak itu kan dari kita, untuk kita yang gaji pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat lah, terus polisi dan instansi pemerintah lain, itu mereka digaji dari pajak. Makanya kita sebagai warga negara yang baik ya sebenarnya taat pajak. Untuk pajak sendiri banyak, tapi untuk kita belajar awalnya setidaknya kita mesti tahu Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Itu ada di Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 kalau nggak salah. Ntar koreksi aja ya di komen kalau ada salah. Di situ mengatur tentang awal mula pajak. Kita harus punya NPWP untuk apa segala macam. Nggak usah takut guys. Nggak mesti kita bayar pajak tiap bulan bayar pajak, enggak. Ketentuannya itu kan ada. Kita harus memiliki NPWP. NPWP itu apa? Adalah nomor pokok wajib pajak. Itu adalah identitas kita sebagai warga negara yang baik kalau kita mempunyai kartu identitas itu untuk seumur hidup, nggak kayak SIM ya 5 tahun sekali. Nah, kalau NPWP sendiri itu digunain untuk apa? Untuk pelaporan, untuk potong pajak segala macam. Dan ada tahapannya, nggak mesti dikenain pajak karena ada PTKP namanya, penghasilan tidak kena pajak. Itu aturannya sih 54 juta setahun jika penghasilan kita ya selama setahun, atau 4.500.000. Belum lagi kalau kita menikah, mempunyai anak 1, 2, 3, itu tentu PTKP-nya lebih tinggi lagi gitu. Nah, itu ketentuan itu ada di Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang PPh ya. Itu ada ayat-ayat dan pasalnya, nggak mungkin aneh sebutin satu-satu, waduh bisa 1 jam lebih. Belum lagi PPN. PPN itu ada juga ketentuannya di Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 kalau salah ya. Itu juga banyak pasalnya, ada 16 pasal, 16F kalau nggak salah. Itu tentang ketentuan umum PPN ya. Nah, sekarang ini karena lagi wabah COVID-19, pemerintah berusaha meringankan dengan insentif pajak PPh 21, 23 final dan PPh 25 badan. Ada di mana sih peraturannya? Nah, ada di PMK ya, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/03 tahun 2020. Itu apa-apa aja sih yang di artian kata insentif itu? Jadi selama bulan April, masa April sampai masa September ya, 6 bulan itu nih PMK ini sifatnya nggak permanen, hanya untuk 6 bulan ke depan, dari April sampai September. Itu ada pembebasan PPh 21, 23 final dan PPh 25. Ada pemotongan lah ya, insentif namanya. Tapi untuk PPh 21, jika karyawan itu yang diberi kerja, berarti ya, yang diberi kerja itu memiliki pendapatan sebulan 16 juta atau 200 juta setahun, itu masih dibebaskan dari PPh 21, dibebaskan pajak. Kalau di atas itu enggak, tetap dikenai pajak, ada aturannya. Tapi enggak semuanya guys, karena artian kata dikecualikan ada di KLU, klasifikasi lapangan usaha. Jadi hanya beberapa aja yang dibebaskan atau diberikan insentif itu.
itu ada tertera di undang-undang apa namanya PMK 44/03 2020, itu di form B itu ada klasifikasi mana yang masuk dalam insentif itu. Nah, cara pengajuannya seperti apa sih? Cara pengajuannya kita tinggal buka di laman pajak.go.id ya. Kita harus mengajukan dulu ke KPP yang bersangkutan, kantor pelayanan pajak. Nanti sampai di sana dilihat KLU-nya apa. Jika memang benar dibebaskan atau diberi insentif, dia akan kasih, KPP akan kasih surat keterangan bebas gitu. Jadi kita nggak usah takut-takut apa namanya untuk mengajukan, tapi jangan memaksakan. Kalau misalkan kita tidak termasuk dalam yang dibebaskan, kita mengajukan, enggak, jangan memaksakan, bikin malu aja namanya. Kemudian begitupun 23 final. Final itu artian kata PP 23 2018 yang normalnya kan 0,5%. Ini bisa dibebaskan dengan kriteria tertentu. Kita harus punya KITE ataupun yang di kawasan berikat seperti itu. Lalu kemudian apalagi PPh 25 ya, PPh 25 badan. Itu PPh 25 badan itu insentifnya adalah pengurangan 30% dari angsuran pajak. Misalnya kan PPh 25 angsuran pajaknya itu kan dari masa Mei ya, masa April, tapi dibayarkan bulan Mei. April sampai September, masa September itu dikurangin 30%. Misalnya harusnya kita bayar berapa ya? 1 juta misalnya. Kita cuma bisa dipotong 30%, jadinya cuma 700.000 gitu. Jadi ada insentifnya. Kan lumayan. Tapi sekali lagi itu lihat di KLU-nya, klasifikasi lapangan usaha. Perusahaan atau perusahaan kita bekerja, tempat kita bekerja termasuk tidak gitu, sesuai dengan kriteria tersebut. Kalau menurut aneh sih itu sebenarnya ada bagusnya, tapi harusnya merata, karena KLU ini yang aneh lihat, aneh baca ya di PP 44 ya, PMK 44/03 2020 ini hanya tertentu itu yang tadi, jika mempunyai KITE atau di kawasan berikat dan fokus ke bahan-bahan pangan segala macam, pokoknya berhubungan dengan kehidupan sehari-hari kita. Jadi nggak semuanya, kayak ekspor impor juga nggak semuanya gitu loh. Jadi yang penting kalau perpajakan itu sebenarnya mudah banget, gampang, nggak ada yang bilang pajak itu sulit. Yang penting kita cukup baca, pahami. Itu kalau kita udah benar-benar enak, nggak ada yang susah. Justru kalau menurut Anda yang bilang yang susah itu apa? Akunting. Sampai sekarang Anda masih belum mudeng kalau akunting. Ya mungkin pengetahuan Anda tentang pajak sih masih segini nih, kecil, seupil. Tapi mudah-mudahan itu bermanfaat. Anda belum bisa berbagi dalam harta atau uang, atau setidaknya ilmu sedikit Anda bisa bagi. Oke, itu aja dari Ane guys. Novan Cap WFF Tangsel. Hidup nggak boleh males. Ciao.